Konstantinopel yang jatuh ke tangan Turki Utsmani membuat jalur perdagangan terhambat dan menjadikan harga rempah-rempah sangatlah mahal. Dan dimulailah penjelajahan baru menuju ke arah timur, dimulai oleh Portugis pada tahun 1497. Pemandangan yang sangat bagus. Sepertinya kita sudah menemukan sebuah daratan yang baru. Mungkin kayak itu hutan karang yang dicari oleh bangsa Eropa lain. Hahaha. Akhirnya kita berhasil menemukan Nusantara, pulau yang kaya akan kepulauan negara kita. Baiklah, cepat kita ke sana. Siap, Tuan. Coba lihat pedagang itu. Sepertinya dia sedang menjual sesuatu. Bagaimana kalau kita menghampirinya dia, Tuan? Ide bagus. Mari, Tuan. Berapa harga semua rempah-rempah ini? Harganya 500 kopek, Tuan. Lebih murah lah dari pedagang lainnya. Tuan ingin membeli berapa banyak? Mahal banget. Bagaimana kalau aku bayar semua rempah-rempah ini dengan satu batang emas ini? Wow, emasnya mengkilat sekali, Tuan. Bagaimana jika emas ini menjadi milikku dan semua rempah-rempah ini menjadi milikmu? Emas itu merupakan emas asli dari Eropa. Bisa dibilang lebih mahal dari semua rempah-rempah yang ada di sini. Coba ambil. Oh iya, kalau boleh tahu, dari mana kamu mendapatkan semua rempah-rempah ini? Kalau Tuan ingin membeli dalam jumlah yang banyak, disinilah sumbernya. Di mana itu? Tuan, Tuan berlayarlah ke arah timur, di sanalah tempatnya. Baiklah, terima kasih atas informasi yang telah kamu beri. Inilah daerah yang selama ini mereka bicarakan. Saya merundingkan ini agar kita bisa saling untung, Tuan. Jika Anda ingin seperti itu, bagilah wewenang Anda kepada kami, rakyat Ternate. Saya tidak mau Anda seenaknya sendiri. Akhirnya perang dengan Ternate pun terjadi dan Ternate pun kalah. Tuan, sepertinya saya melihat ada keramaian di sana. Iya, Tuan, di sana ada kota sepertinya. Ya, saya juga melihatnya. Mari kita ke sana. Mereka siapa? Entahlah, aku juga baru pertama kali melihat mereka. Tolong buatkan sebuah benteng untuk melindungi rakyat Ternate dari serangan luar. Hahaha, itu adalah hal yang mudah. Kami memiliki banyak prajurit yang dapat membantumu, Tuan. Tapi apakah yang akan kami dapatkan, wahai Paduka, setelah kami memenuhi permintaan Anda, Paduka? Apa yang Tuan minta akan kami kabulkan. Begini saja, bagian kami menginginkan untuk memonopoli perdagangan terkait di tanah ini, Tuan. Apanya itu saja, Tuan. Baiklah, saya akan menyetujuinya. Saya akan sepenuh hati membangun benteng untuk Tuan.
Mari, kita rebut wilayah itu. Siap, laksanakan. Tuan, kerajaan sebelah kita, kerajaan Ternate, dia dibantu oleh Portugis. Bahkan mereka telah dibuatkan benteng pertahanan. Hahaha, tenang saja. Kami akan dengan senang hati membantu kalian. Apapun yang kalian butuhkan, kami siap. Siap. Apapun yang Anda butuhkan akan kami siapkan. Baik. Terima kasih Sultan, Anda telah menerima dengan baik. Tidak, tidak perlulah Anda merasa begitu. Sudah sepatasnya saya menyambut Anda seperti ini. Terima kasih. Tuhan saya dan prajurit saya akan membantu Anda dalam melindungi dan memberkahi wilayah ini. Saya sangat menerima baik apa yang Anda berikan. Mari. Hei, ada orang kulit putih. Hahaha, lihat semua bangsa ini. Mereka semua lemah. Cepat berikan semua ini. Jangan tuan, namun tuan, namun tuan. Ah. Hahaha. Chandra. Lihat, lihat mereka. Saudara besar lemah. Mereka bisa cuma menangis. Kenapa mereka kembali? Apa yang sebenarnya mereka mau? Kulit putih itu lagi. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Ramah sekali sikap mereka. Mencurigakan. Sudah. Sudah sikapi saja mereka. Kita tuan rumah masih berkuasa di sini. Bagaimana kondisi para pedagang di Nusantara? Para pedagang mengalami persaingan yang sangat ketat. Bukan hanya dari pedagang pribumi, tetapi pedagang dari India, Cina, dan Arab juga mempersempit gerakan kita. Iya, benar. Keadaan ini semakin mengancam keberadaan kita. Kita harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan keberadaan kita. Baiklah, bagaimana jika kita menyatukan kekuatan dengan mendirikan sebuah perusahaan dagang seperti yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis? Lalu, apa yang kita dapat? Akan kita mendapatkan banyak keuntungan melalui perusahaan dagang ini. Kita bisa memfokuskan perdagangan ke India Timur, dan kita juga bisa meminta memonopoli perdagangan kepada pemerintah Belanda. Usulan yang sangat bagus. Kita harus melakukannya. Baiklah, segera kumpulkan pasukan. Kita berunding untuk membuat perusahaan dagang ini. Baik, tuan. Baik, Tuan. Setelah perundingan disepakati, terbentuklah VOC. Pada tahun 1610, VOC mengangkat Gubernur Jenderal Peterbut untuk wilayah Jawa. Sepertinya Ambon bukanlah tempat strategis untuk membentuk pedagang kecil saat ini. Kita harus merebut wilayah yang strategis. Bagaimana jika kita pindahkan ke Jakarta? Mungkin di sana adalah tempat yang strategis. Benar, Jenderal. Jakarta adalah tempat yang strategis. Wilayah tersebut akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar kepada kita. Jenderal, bagaimana ini? Korupsi semakin merajalela. Banyak pegawai VOC yang tertangkap. Kas kita juga semakin lama semakin menipis. Jika kita terus bergantung kepada VOC, kita akan bangkrut, Jenderal. Tidak bisa dibiarkan. Kita betul pemerintahan Jaya ini sudah lama kita rencanakan. Aku punya rencana untuk mempertahankan kita dari serangan Inggris. Apa yang akan Tuhan lakukan? Setelah pembubaran Batavia, aku akan menunjuk Louis Bonaparte sebagai raja dan juga mengangkat William Dendels sebagai gubernur. Karena aku rasa Dendels cocok untuk posisi itu. Rencana yang sempurna. Kapan kita akan melaksanakannya? Secepatnya kita akan melakukannya.
Pada masa pemerintahannya, Dendels mengubah sistem pemerintahannya yang berupa sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem pemerintahan modern. Hei rakyat Nusantara, aku adalah pemimpin baru kalian. Aku akan melindungi kalian dari serangan Inggris. Aku akan membangun jalan, benteng-benteng, dan juga aku akan membangun rumah sakit. Oleh karena itu, aku membutuhkan kalian semua untuk menjadi tenagaku. Kami tidak mau. Itu sangat merugikan kami. Kami akan bekerja jika digaji dengan gaji yang setara. Mau tidak mau, kalian harus mematuhi perintahku. Tidak boleh. Tidak setuju. Sekarang pergilah dari sini dan serahkan Nusantara kepada aku. Tidak akan pernah terjadi. Nusantara akan tetap berada di bawah pimpinan Belanda. Hahaha, menyerah saja. Aku tidak mengalah dari Inggris. Sudahlah Tuan, serahkan saja Nusantara ini kepada mereka. Tenanglah, apa yang akan kau berikan ini? Baiklah, jika itu yang kamu mau, aku akan pergi dari Nusantara ini. Di masa pemerintahanku, aku ingin menjadikan tanah sebagai faktor produksi. Karena dengan menggunakan kekayaan alam di Nusantara ini, aku yakin kesejahteraan kalian akan terjamin. Kebijakan apa itu? Kebijakan apa yang akan Anda lakukan? Ladente, kebijakan itu yang akan aku lakukan dengan beberapa syarat. Kebijakan sewa tanah, apa itu tidak merugikan rakyat? Kebijakan ini memiliki beberapa ketentuan. Kebijakan yang Anda buat hanya menguntungkan investor asal Belanda, sedangkan kami investor asal Indonesia merasa dirugikan. Benar Tuan, sepertinya kebijakan ini berkaitan sebagai investor. Atas dasar apa kalian berkata seperti itu? Sudahlah, aku mempunyai ide. Bagaimana jika kita menerapkan kultur station? Apa maksud Anda Tuan? Ini merupakan sistem yang dimana para pribumi harus menanam tanaman ekspor yang laku di Eropa. Ya, saya setuju. Itu adalah solusi dari permasalahan ini. Tiga. Hei kamu, cepat ke sini. Baik Tuan. Hei kamu, lihat kedua manusia kotor itu. Bukannya malah bekerja, malah berpuji dan bersantai. Mereka pikir mereka ini siapa? Cepat suruh mereka kembali bekerja. Cepat terima katanya. Baik Tuan, akan segera saya lakukan. Malang sekali nasib kita. Padahal ini tanah kita. Tapi kenapa orang kulit putih itu yang bersenang-senang? Benar sekali kau, malah kita yang sengsara di sini. Cepat ke baju kerja. Kasihan sekali ya mereka menjadi budak di negeri sendiri. Ya, mereka begitu demi kebahagiaan kita. Ya sudahlah, biarkan saja. Saya sedang berencana untuk membuat pabrik di seluruh wilayah ini. Oke. Kamu saya beri kebebasan untuk membentuk pabrik di sini, tapi kami harus mendapatkan untung. Haha, tenang saja. Kamu pastinya akan saya berikan untung. Tapi ada satu syarat. Berikan saya pekerja kompeten dengan gaji minim. Oke, saya setuju. Setelah pemerintah menyetujui proposal tersebut, akhirnya para rakyat pun diberikan pendidikan supaya dapat bekerja dengan kompeten. 24 tahun pun berselang, Jepang datang ke Indonesia untuk mengambil alih kepemerintahan. Hahaha,
ついにインドネシアに到着しました。や、行くぞ。はい。